Shalom kasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Senang rasanya kita berjumpa kembali melalui renungan hari ini. Harapan saya, saudara dan kita semua ada dalam damai Tuhan dan kiranya berkat Tuhan menyertai. Mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar melalui firman yang kita terima dapat menjadikan hidup rohani kita semakin berkualitas. Kita berdoa, Tuhan, kami mengucap syukur karena anugerah-Mu dan kesempatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan merupakan isi hati-Mu untuk kami semua, dan urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dibawa untuk lebih memahami kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu semakin tertanam dalam kehidupan iman percaya kami, sehingga kami menjadi pribadi yang memiliki kualitas. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema Jadilah Berkualitas. Terdapat dalam kitab Yeskil 18 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia. Ialah orang benar dan ia pasti hidup. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ayat yang baru saya bacakan adalah firman Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Yeskil yang mengingatkan bahwa setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya. Tuhan selalu mengingatkan agar manusia tetap hidup dan mengikuti apa yang difirmankannya. Peringatan tersebut sesungguhnya wujud dari kasih Tuhan pada manusia. Setiap kita yang menjadi umat-Nya atau umat Tuhan adalah karena kasih-Nya. Kita telah dipilih menjadi umat-Nya, telah memindahkan dari maut kepada hidup kekal, dan telah ditebus dari segala hutang-hutang dosa dengan darah-Nya, sehingga mengubahkan hidup kita dari orang berdosa menjadi orang yang berkualitas. Bila Tuhan telah melakukan perubahan dalam hidup kita, oleh karena itu, hendaknya setiap orang percaya perlu dan wajib membangun kehidupannya menjadi berkualitas. Menjadi hidup berkualitas bukan merupakan alternatif untuk kita pertimbangkan, melainkan sesuatu yang harus untuk kita miliki, karena Tuhan telah memberikan kepada kita kualitas yang terbaik, yaitu dirinya. Maka hidup yang berkualitas adalah bukti kita mengenal dan hidup dalam kasih Tuhan. Karena dengan membangun hidup yang berkualitas adalah cara kita membalas kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Hal ini sama dengan hidup keseharian kita yang selalu menginginkan kualitas yang terbaik dalam hal yang kita dapatkan. Demikian juga dengan Tuhan terhadap hidup keimanan kita. Dia menghendaki kehidupan yang berkualitas. Untuk mencapai hidup sebagai warga kerajaan Allah yang berkualitas, bukan dilakukan dengan ala kadarnya atau hidup semau kita, dengan beribadah sekehendaknya diri sendiri, melakukan firman sesuka-sukanya, tetapi menuntut agar Tuhan selalu menepati janji-Nya. Apakah pola hidup berkualitas seperti ini? Kehidupan beriman yang berkualitas hanya didapatkan melalui kesetiaan dalam penantian, ketekunan akan kebenaran firman Tuhan, dan kesediaan untuk melakukan atau menerapkan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Iman yang berkualitas tidak sekadar mendengar atau berbicara tentang apa itu iman, melainkan melakukan segala kebenaran firman Tuhan sebagai wujud kesetiaan. Kasih Kristus, tingkat kita dalam mengiring Tuhan perlu naik setahap demi setahap, dari yang rendah menuju tahap lain yang lebih tinggi. Janganlah kita diam hanya pada tahap dasar, tetapi harus bergerak naik. Lalu, apa saja yang harus kita lakukan agar hidup kita berkualitas dan menyenangkan hati Tuhan? Menjadi umat Tuhan yang berkualitas harus mau dibentuk menjadi murid dan bukan sekedar hanya pada tingkatan pengikut. Tingkatan pengikut bila dibawa untuk masuk pada tingkatan yang sedikit tidak mengenakan atau bertentangan dengan keinginan daging, maka sikapnya secara teratur atau perlahan-lahan tidak akan mengikuti. Bahkan bila perintah tersebut terlalu keras untuk pengikut, dapat mengakibatkan para pengikut mengundurkan diri. Berbeda dengan seorang murid, mereka akan tetap melakukannya sekalipun itu bertentangan dengan keinginan daging.
Karena itu, sebagai nilai yang akan diraih dan itu merupakan tingkat komitmen di dalam hidup sebagai seorang murid. Murid Kristus bukan memilih-milih mana yang cocok dengan keinginan diri sendiri, tetapi harus memiliki hidup di atas rata-rata sebagaimana Daniel yang tidak menghendaki untuk menyantap hidangan raja. Ia mematikan keinginan dagingnya. Bahkan Daniel harus membayar harga yang mahal ketika ia tidak melakukan permintaan raja dan tidak mau menyembah patung raja sehingga harus dimasukkan ke dapur api. Setiap kita sebagai orang Kristen dalam mengikut Tuhan hendaknya tanpa syarat, hidupnya rela dan mau dibentuk oleh Tuhan. Jadilah orang Kristen berkualitas supaya semakin berbuah. Kehidupan kekristenan yang original, kita harus menempatkan Tuhan menjadi prioritas dalam hidup kita. Dan dampaknya atau buahnya adalah kehidupan yang berkualitas. Tuhan menunjukkan seseorang yang memiliki kehidupan yang berkualitas dalam mengiringnya. Dalam Bilangan 14 ayat 24. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Tuhan telah mengakui kehambaan daripada Kaleb. Tuhan mengakui bahwa Kaleb adalah orang yang rendah hati. Kaleb menjadi rendah hati karena dia tahu bahwa semua karena anugerah Tuhan. Orang yang berkualitas hidup sepenuhnya untuk mengikut Tuhan. Yosua mengungkapkan tentang Kaleb yang hidup sepenuhnya mengikut Tuhan. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Tercatat dalam Yosua 14 ayat 14. Jadilah orang Kristen yang berkualitas dengan menempatkan Tuhan menjadi prioritas utama. Bila sikap kita demikian, percayalah, dalam menghadapi masalah tidak akan sendiri, tetapi kita melakukannya bersama-sama dengan Tuhan. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang Kau berikan dalam kehidupan iman percaya kami. Biarlah firman yang disampaikan merupakan isi hati-Mu yang menguatkan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas di dalam Engkau. Apapun yang kami hadapi, Tuhan sebetulnya hendak menguji keimanan kami dan berapa kuat kami ada di dalam Engkau. Tuhan, terima kasih, pimpin kami dan berikan kekuatan lewat Roh-Mu yang kudus untuk kami tetap bertahan dan berpegang pada kebenaran firman-Mu. Dan itu merupakan satu kerinduan kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kami dan keluarga kami. Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kekasih Kristus, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena kekasih Kristus sudah mendengarkan renungan ini dengan setia sampai saat sekarang. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan saudara dan keluarga. Mari kita bagikan kepada teman-teman kita agar renungan ini dapat menjadi berkat lebih lanjut. Saya berharap lewat saudara dan kita semua, renungan ini memiliki 1000 subscriber. Tuhan Yesus memberkati.